Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah tengah minggu secara virtual. Saya mengucapkan selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran kita. Sebelum ibadah kita mulai pada malam hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Bapak Ibu yang terkasih, pemberian Tuhan kepada kita adalah benih dan roti. Jika benih, baiklah kita taburkan dengan sukacita. Memberi dengan sukacita adalah anugerah. Dan apabila roti, baiklah kita makan. Tidak perlu berkecil hati apabila orang lain telah menabur sementara kita belum. Memberi bukan saja berbicara tentang uang, namun memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita kepada orang yang membutuhkannya. Baiklah kita renungkan apakah yang kita lakukan di saat Tuhan memberi kepada kita, benih atau roti. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini kita mulai menyanyikan penabur benih.
Doa pembukaan. Saat ini saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat persekutuan yang dapat kami jalin meskipun kami laksanakan secara online ini. Kiranya ibadah tengah minggu ini juga dapat menguatkan iman kami di tengah segala tantangan kehidupan. Kami percaya Engkau yang bersama-sama dengan kami saat ini, Engkau yang hadir juga di dalam setiap hati kami. Maka kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan merespon setiap firman-Mu melalui kehidupan dan tindakan kami. Bapa, saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah tengah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa persiapan firman. Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sabda-Mu lah yang akan menjadi pondasi di saat kami menjalani kehidupan ini ke depannya. Bimbing kami Tuhan supaya kami dapat bersyukur dan juga dapat merespon syukur kami dalam tindakan yang nyata. Roh Kudus yang akan membimbing kami supaya hati kami pun dapat tergerak untuk peduli terhadap sesama kami. Kami percaya bahwa Engkau yang saat ini berfirman langsung bagi kami ya Bapa. Kami sambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Khotbah. Saudaraku yang terkasih, Shalom. Terkadang orang Kristen masih memiliki mindset di dalam memberikan persembahan. Kalau saya memberi, harapannya adalah dapat kembali 10 kali lipat. Saya memberi 100.000 dalam persembahan, saya berharap dapat kembali 1 juta. Entah melalui berbagai macam cara yang Tuhan berikan. Apakah kita masih memiliki mindset seperti itu di dalam kehidupan iman kita bersama dengan Kristus hingga saat ini, saudaraku? Loh Pak, coba perhatikan 2 Korintus 9 tadi di ayat yang ke-6. Bukankah dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, Pak? Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, mari kita coba cermati hal ini, saudara. Apakah itu hanya bicara uang saja? Mari kita sadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan tidak hanya soal uang. Demikian juga apa yang ditabur tidak hanya melulu soal uang. Demikian juga yang dituai tidak melulu hanya soal uang. Apa yang ditabur bisa saja berbagai macam hal. Waktu, tenaga, kemampuan, pemikiran. Dan apa yang dapat kita berikan, entah itu wujudnya benda, juga termasuk uang. Demikian juga apa yang dituai
tidak hanya soal uang, bisa saja kita merasakan sukacita. Bisa saja yang dituai adalah damai sejahtera. Bisa saja kita merasakan juga yang namanya apresiasi. Dan segala respon yang baik yang akhirnya dapat kita rasakan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita memperluas cara pandang kita mengenai konsep memberi ini, saudaraku. Jangan sampai kita hanya mengerucut dan menyempitkan hanya bicara uang. Padahal yang namanya persembahan itu tidak hanya persembahan uang, tapi juga persembahan diri kita. Maka bagaimana mindset yang benar untuk kita bisa juga memberi di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya itu. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu yang namanya konteks jemaat Korintus. Apa maksud dari Paulus mengatakan di ayat yang ke-7 hingga ke-8 ini, atau mungkin satu perikop dari 2 Korintus 9 ini? Sebetulnya Paulus ini mau menekankan bahwa terjadi kelaparan loh di Yerusalem. Sedangkan jemaat Galatia, Makedonia, yang notabene mereka bukan jemaat yang kaya-kaya amat, mereka juga struggling dengan kehidupannya dan berjuang, kekurangan juga, tapi malah bisa memberi. Sedangkan jemaat Korintus yang notabene adalah jemaat yang cukup mapan, cukup berada dan kaya, punya duit juga, tapi sampai sekarang kok tidak memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka sedang mengalami kelaparan, kesusahan. Kenapa? Orang-orang Korintus yang seharusnya punya kemampuan untuk memberi, malah sampai saat itu belum memberi. Nah, Paulus mengkritik hal ini. Coba menggerakkan hati jemaat Korintus untuk juga dapat memberi. Namun Paulus melihat bahwa masalah utamanya ini bukan soal uangnya, bukan soal ada dan tidak uangnya, sudah jelas ada uangnya. Paulus melihat lagi lebih dalam bahwa yang menjadi masalah adalah karena mereka belum benar-benar menghayati yang namanya kemurahan hati dan anugerah yang diberikan oleh Kristus. Hati mereka exactly belum bersyukur sepenuhnya kepada Kristus. Ternyata itu bisa menjadi masalah utama. Di ayat yang ke-8, 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Coba perhatikan ayat ini, saudaraku. Betapa kuat fundamental yang ditanamkan oleh Paulus. Dan Paulus mengemas konsep keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini dengan metafora kekayaan. Karena memang orang Korintus ini sangat dekat dengan kekayaan. Mereka punya kekayaan itu. Namun nyatanya tidak tersalurkan untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Maka Paulus dengan sengaja menggunakan metafora kekayaan ini untuk menggambarkan bagaimana Yesus yang penuh dengan kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan justru menjadi budak yang malang dan mati di atas kayu salib untuk membuat kita yang berdosa, yang miskin akan kasih karunia, menjadi kaya akan kasih karunia dari Allah. Maka inilah yang menjadi dasar utamanya, saudaraku. Jadi mari kita berangkat dulu dari hati yang bersyukur terlebih dahulu. Apa yang disyukuri? Kasih karunia Allah, cinta kasih Allah yang berlimpah-limpah kita rasakan, itu
itu dasar dari hati yang bersyukur. Maka jelas kalau kita tadi baca di 2 Korintus 9 ayat 7 hingga yang ke-8 bahwa memberi itu better tidak dengan paksaan tapi dengan tulus hati. Nah, ketulusan ini dasarnya apa? Cinta Kristus. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, melimpahkan anugerahnya dan mengorbankan tadi segala kehormatan, kemuliaannya, maka sudah sepatutnya kita sebagai orang Kristen mengucap syukur. Hatinya adalah hati yang bersyukur. Lalu bagaimana dengan memberi? Nah, kalau kita sudah menjadikan syukur sebagai tadi pondasinya, dasarnya bahwa hati kita mengucap syukur akan kasih karunia Allah, barulah memberi itu menjadi sebuah respon dan wujud nyata dari syukur itu. So, bentuknya tentu bisa berbagai macam. Di saat kita belajar untuk mewujud nyatakan syukur kita, apapun akhirnya bisa kita berikan. Namun dengan begitu, mindset kita memberi menjadi benar karena kita mengucap syukur. Nah, sehingga ini bukan soal berapa banyak, saudara. Bukan soal apa yang diberi. Tapi bagaimana hati kita yang bersyukur tadi dengan tulus memberikan. Nggak ada hitung-hitungan di sini, nggak ada motivasi-motivasi lain di balik kita memberi. Nah, ini juga sekaligus menangkal netizen yang seringkali mulutnya itu ngomong yang negatif tentang apa yang kita lakukan. Seringkali kan orang Kristen berhadapan dengan ini ya. Kita memberi, kita disalahin ya. Kita melakukan yang baik, tetap juga disalahin. Nah, tapi kalau dasarnya sudah benar, oh ini buat Tuhan, ini bentuk syukur saya, karena Tuhan sudah begitu sayang kepada saya, maka seharusnya segala motivasi-motivasi yang ada tidak akhirnya mengganggu kehidupan kita setelah kita memberikan sesuatu kepada seseorang apapun itu wujudnya. Nah, maka mari kita wujudkan tangan yang memberi ini tidak hanya soal uang, tapi bisa barang, makanan, tenaga, waktu, pemikiran, apapun bentuknya. Bisa kita lakukan untuk kita memberi. Bahkan tangan yang berdoa pun, itu pun punya daya dan kekuatan untuk memberi. Maka jangan ragu-ragu. Kita wujudkan secara jelas syukur kita kepada Tuhan dan juga sesama. Nah, seringkali kita sama tuh kayak jemaat Korintus, nunggu ada dulu. Kita rasanya perlu belajar dari jemaat Makedonia dan Galatia bahwa meski di dalam kondisi kekurangan, kita itu tetap bisa memberi loh. Dan saudaraku, ada eksperimen sosial yang cukup menarik. Bagaimana seseorang itu belum tentu kalau punya itu mau memberi. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Is there any way I could have some food? Any way I could have some food? I'm very hungry. Thank you. Is there any way I could have some food? I'm very hungry. Could I have some food? Sorry. Thank you. Is there any way I can have some food? Sorry? Is there any way I can have some food? Do you have any extra food? Yeah, very hungry. I don't. It's good. Hey, excuse me, sir. Are you hungry? Because we actually just bought some food to give to someone, and we were wondering if you would like it. I mean, it's 2 burgers and fries and a drink. Would you like it? You hungry? All right, yeah, of course, man. Yeah, of course.
Have a good day, man. Hey, is there any way I could have some food? I'm really hungry. Hey, thank you so much. Thank you. How long have you been out here? How long have you been out here? I lived here most of my life. Yeah. Excuse me, sir. Hey, I'm just paying it forward, and I'm actually just helping people that are in need, and you know, I want to give you some like $10, so you know, you can. Yeah, no problem, man. Give me a hug. Give me a hug. Hallelujah. Thank you, brother. Have a great day. Yes, sir. I'm not from around here, man. Neither. No, where you from? I'm from Florida. Florida. Man, how'd you get out here? Yeah. You don't happen, you don't happen to have a dollar I could have? Spare a dollar? Yeah, you get $1 for it. Hey, thank you so much. Yeah. God bless you. You give me $10. Hey, thank There you you. go. Appreciate it. Don't worry about it. Thank you. What's your name? Jimmy. Jimmy? Jeremy. God bless you. Hey, Jimmy. Take care, okay? Yeah, Have a good one. Thank you. Kita lihat, saudaraku, bagaimana yang kekurangan justru mau memberi. Menurut saya mungkin karena dia merasakan betul rasanya kelaparan, nggak punya uang itu seperti apa. Sehingga di saat melihat saudaranya yang sedang kekurangan, dia tidak ragu-ragu untuk memberi. Sedangkan yang punya lebih, ternyata tidak semudah itu menggerakkan hatinya untuk memberi. Nah, dari sini saya harap kita semua, baik kita yang kelebihan atau kekurangan, tidak berhenti juga untuk memberi. Karena toh di 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, jangan takut bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Semoga hati kita dapat bersyukur dan tangan kita dapat memberi dan menolong saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam, mari kita berdoa. Pada malam hari ini kita semua sudah mendengarkan firman. Kami berdoa untuk teman-temanku seiman yang sedang mengalami sakit. Datanglah padanya, memohon kepadanya, bersandar padanya, berserah padanya. Angkat tanganmu, katakan dengan iman, apapun masalahmu saat ini, seberat apapun bebanmu saat ini, sesesak apapun dunia ini menghempitmu, sehancur apapun hatimu saat ini, percayalah kita, ketika tangan terangkat, dia akan turun tangan menolongmu. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu kami percaya pertolongan, dalam Tuhan damai sejahtera dan dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Atas nama pengurus Komisi Dewasa, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Winer, adik-adik multimedia, dan seluruh jemaat yang hadir mengikuti ibadah secara virtual. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kami juga sangat mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah intergenerasional pada hari Rabu tanggal 10 November secara virtual. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita menyanyikan Ku Bersyukur Padamu.
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup.
Saat ini saudaraku, marilah kita akhiri ibadah tengah minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman yang telah Engkau beritakan bagi kami. Dan saat ini kami siap untuk merespon melalui tindakan kami yang nyata. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun dan akan terus memotivasi kami supaya firman ini dapat dirasakan berbuah bagi orang-orang di sekitar kami, terkhusus di dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga terus menggerakkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang membimbing kami saat ini dan mencurahkan berkat bagi kami. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberi kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah berkorban dan memberikan kasih karunia yang melimpah, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang akan membimbing kita, menyertai kita untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pemandu kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.